Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan saya yaitu Ibu Dewi untuk pemenuhan tugas saya pada modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Ibu Dewi, hari ini saya akan melakukan observasi kepada Ibu Dewi karena untuk pemenuhan tugas saya sebagai CDP Angkatan 10 Kabupaten Borobudur ini tentang tugas coaching untuk supervisi akademik. Oke Ibu Dewi, nanti sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya itu untuk agar supaya dalam pelaksanaan observasi nanti Ibu Dewi dalam kelas, Ibu Dewi itu akan merasa lebih siap, percaya diri, dan dengan berbagai hal yang akan terjadi dalam kelas, Ibu Dewi akan sudah siap dengan perencanaan yang akan Ibu Dewi buatkan. Oke Ibu Dewi sudah siap? Oke, pertanyaan pertama Ibu Dewi, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu Dewi capai pas kegiatan observasi itu apa Ibu Dewi? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berhubung untuk materi yang akan saya bawakan di kelas itu sejarah kelahiran Pancasila. Jadi saya membawa tentang modul ajar bab 1 sejarah kelahiran Pancasila. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama, mendeskripsikan pembentukan BPUPK, kemudian mengidentifikasi kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, dan mendeskripsikan perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Oke. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Oke, berdasarkan tujuan pembelajaran, maka area yang akan saya capai di dalam pembelajaran nanti itu saya akan membentuk peran sidang pembentukan PPKI dan BPUPK. Itu siswa dapat memainkan peran tentang bagaimana pelaksanaan sidang BPUPK dan sidang PPK. Berarti siswa di situ dituntut untuk bermain peran. Iya. Nah, kemudian dalam pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang akan Ibu Dewi lakukan? Oke, untuk model pembelajaran yang akan saya bawakan dalam modul ajar ini yaitu discovery learning. Discovery. Jadi di discovery itu ada langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Strategi pembelajaran yang akan saya kolaborasikan dengan model pembelajaran pada modul ajar sejarah kelahiran Pancasila ini yaitu siswa pertama itu harus memahami atau mendeskripsikan apa itu BPUPKI dan PPKI. Setelah itu mereka mampu bermain peran sehingga mereka bisa mengetahui tokoh siapa saja, tokoh utama dan tokoh lainnya yang berperan dalam sidang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dalam hal ini pembentukan BPUPK dan PPKI. Oke. Kemudian kalau integrasinya di dalam kelas seperti apa proses pembelajaran nanti? Integrasinya di dalam kelas, sebelumnya saya tidak membagi siswa dalam 3 gaya itu. Saya sudah lebur, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Itu sudah campur, jadi tidak memilih mana yang visual, mana yang auditif, mana yang kualitatif. Jadi untuk pembelajarannya itu yang pertama ada diferensiasi konten, itu menayangkan video kontemporer tentang sidang BPUPK dengan PPKI. Setelah itu, setelah siswa melihat tayangan video, itu ada diferensiasi proses. Itu di situ masuk bermain peran tentang sidang BPUPK dan
PPKI. Setelah itu diferensiasi produk. Nah, produk yang di sini itu mereka bisa membuat esai atau makalah seperti kesimpulan apa yang bisa mereka ambil setelah pembelajaran bermain peran sidang pelaksanaan BPUPK dan PPKI. Luar biasa sekali Bu Dewi perencanaannya yang akan dibawakan. Insya Allah apa yang sudah direncanakan akan terlaksana sesuai dengan harapan. Selanjutnya penilaian. Untuk penilaiannya Ibu pakai penilaian apa dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kalau penilaiannya itu ada di sini, saya ada rubrik penilaiannya, penilaian sikap, ada penilaian peserta didik, penilaian diri, dan ada penilaian kelompok. Kelompok itu di bermain peran. Jadi ada 3 penilaian. Iya, kalau penilaian sikap itu pada saat saya menjelaskan materi dan pada saat mereka bermain peran, apakah mereka itu bisa atau bertanggung jawab dalam bermain peran, siapa tokoh apa, siapa yang bermain apa, begitu. Siapa menjadi apa? Iya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, nantinya pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas berapa? Nah, insya Allah pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 73. 73 hari apa Ibu? Hari Rabu insya Allah pada jam pembelajaran keempat dan kelima. Oke. 40 menit. Oke Bu Dewi, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan praobservasi pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang sudah kita lakukan tadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi, semoga pas kegiatan observasi atau pelaksanaan kegiatan pembelajarannya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Insya Allah kita melaksanakan observasi di hari Rabu kelas 73 jam ke-45. Oke, sehat-sehat Ibu Dewi, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praobservasi yang sudah saya laksanakan kepada Ibu Dewi. Insya Allah kegiatan observasinya akan dilaksanakan pada hari Rabu di kelas 73 pada jam ke-45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dan kuasa-Nya lah kita dipertemukan pada hari ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 73. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Muhammad Sarif Koi. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Wabilisan dina. Wabil Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. Wabijibni ilman. Warajubni fahman. Oke, lanjut. Ibu mau absen dulu ya. Akbar Muhammad, Atika Aneta, Mina Juma, Fatia Labantu, Ril Pakaya, Muhammad Iksan Rantu, Muhammad Rasid Kahasan. BKN di atas meja. Jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran PKN silakan disimpan dulu untuk sementara. Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Tentunya bisa diceritakan awal mulanya kenapa Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara, sehingga hari ini kita belajar mengenai apa? Sejarah kelahiran Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Ada berapa sila Pancasila? 5. Sebelum saya menjelaskan, peserta didik memahami sejarah kelahiran Pancasila, memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, kemudian menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelahiran Pancasila,
Bagaimana itu sidang pertama? Sidang pertama BPUPK yang diperankan oleh siswa-siswa. Nanti sebentar kamu juga akan mempraktikkan seperti ini, boleh? Boleh. Oke, silakan di sini. Nonton drama simulasi sidang BPUPK ini bisa kalian perankan? Bisa. Ibu mau bagi kelompok ya? Ya. Jadi pembagian kelompoknya ini kelompok 1, ini kelompok 2. Yang bermain peran pada hari ini itu saya tunjuk kelompok 2. Boleh? Jadi kita akan melaksanakan peran atau simulasi sidang BPUPK sesuai dengan materi kita pada hari ini. Boleh? Boleh. Siap? Siap. Ichibangase pindah di sana. Sebelah bagi Supomo. Supomo di sini, Ichibangase di sana. Simulasi sesuai dengan video seperti tadi yang sesungguhnya. Boleh? Oke, boleh. Jadi ibu memulai dari narator. Sidang pertama. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPK terjadi sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sang-in, Polskat. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPK di dalam ruangan Polskat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Tangan. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara sekalian, saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini saya mengajukan usulan mengenai dasar yang terwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. 4. Teri kesejahteraan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam. Bung Yamin, saya akui pendapatmu sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul Bung, seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung
ketuhanan uang sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia, sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang negara. Saudara Napoleon, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini, kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa ini telah dijajah, maka seluruh lapisan rakyat, masyarakat, bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi yang terakhir untuk merangkum itu seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya, semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam ambil presiden. Iya. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah bagus ya simulasi untuk sidang BPUPK. Kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara diakhiri materi pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Pancasila lahir dari awal sidang BPUPK yang ditetapkan oleh ketua dan anggota-anggotanya. Oke, silakan Angga berdiri. Kita dapat mengetahui cara sidang dengan baik untuk mendapatkan mufakat. Oke, menyimpulkan kembali bahwa materi kita pada hari ini tentang kelahiran Pancasila. Dalam hari ini sidang penetapan Pancasila BPUPK yang sudah kalian terangkan tadi. Jadi kita bisa mengetahui ternyata Pancasila itu sebelum ditetapkan sebagai Pancasila ada namanya Piagam Jakarta. Sebelum Piagam Jakarta ada bidang yang melahirkan itu Piagam Jakarta, ada dua, yaitu BPUPK dan PPI. BPUPK itu apa dulu? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi dua bidang itu yang melaksanakan sidang sebelum terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum ditutup pada pembelajaran pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah baik, Ibu Indra. Oke, baiklah, kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas. Nah, pada hari ini maksud pertemuan kita adalah saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Dewi. Nah, kira-kira nih Ibu Dewi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi Ibu Dewi kemarin di dalam kelas. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dewi yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Dewi kemarin ketika melakukan observasi di dalam kelas? Ya,
Baik Ibu Windra, perasaan saya ketika melaksanakan observasi di kelas kemarin, saya itu merasa tegang karena di pikiran saya bahwa observasi itu sama dengan pelaksanaan supervisi. Jadi pengawas langsung datang ke kelas sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pasti ada namanya pemeriksaan administrasi pembelajaran. Akan tetapi pada saat observasi kemarin, rasa tegang itu tidak terlalu saya rasakan karena yang Ibu Windra sudah sampaikan pada saat pra-observasi itu yang saya laksanakan pada kegiatan pembelajaran dalam hal ini observasi. Jadi sudah merasa lega. Ya. Benar itu Ibu Dewi, biasa juga saya seperti itu, merasa tegang pada saat yang namanya supervisi, apalagi pada saat pemeriksaan administrasi. Jadi menurut Ibu Dewi itu sangat bermanfaat kegiatan pra-observasi kemarin. Nah, kemudian pada saat pembelajaran kemarin, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkahnya seperti apa atau tahapannya seperti apa? Baik Ibu Windra, untuk area pada saat observasi kemarin itu area pengembangan itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu saya memberikan materi sesuai dengan modul ajar yang saya bawakan kemarin, yaitu pelaksanaan sidang BPUPK. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bagaimana tahapan atau pelaksanaan dalam melaksanakan sidang BPUPK. Kemudian untuk keterampilan itu siswa dibagi kelompok. Dalam hal ini 2 kelompok, satu kelompok bergantian sebenarnya. Nah, mereka harus mampu atau menguasai peran tokoh dalam hal ini pelaksanaan sidang BPUPK. Jadi tokoh siapa, siswanya siapa, dia bisa memainkan peran tersebut. Oke, jadi ada 2 area pengembangannya yang difokuskan itu pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu Dewi, apakah area pengembangan itu yang sudah Ibu ceritakan tadi sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau menurut saya area pengembangan kemarin itu masih kurang ya Ibu Windra, karena pada area pengembangan pengetahuan dalam hal ini pemberian materi tentang sidang pelaksanaan BPUPK itu belum terlalu jelas, sehingga nampak pada anak-anak ada yang belum paham. Kemudian pada area keterampilan itu bermain peran tokoh sidang pelaksanaan BPUPK. Kemarin itu dibagi 2 kelompok, akan tetapi tidak 2 kelompok itu tampil, hanya 1 kelompok. Jadi yang kelompok satunya tidak sempat saya nilai. Sama juga dengan apa yang sudah disampaikan tadi, sama dengan catatan-catatan yang saya lakukan pada saat pembelajaran. Kemudian kemarin juga itu untuk sistem penilaiannya tidak maksimal. Tidak nampak ya. Ibu Dewi, ya. Sama Ibu Dewi, yang kemarin itu saya lihat siswa itu mereka sudah antusias dalam melakukan pembelajaran, kemudian keterampilannya juga sudah muncul, namun pada saat proses penilaian itu dia belum nampak seharusnya untuk penilaian yang Ibu Dewi berikan. Nah, menurut Ibu, rencana Ibu ke depan untuk melakukan perubahan terkait dengan hambatan atau kekurangan-kekurangan tadi seperti apa Ibu Dewi? Ya, baik Ibu Windra, rencana saya untuk tahap berikutnya saya akan melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar, dan saya rencanakan itu minggu berikutnya. Minggu berikutnya tetap di kelas yang sama? Tetap di kelas yang sama, dan untuk kelas yang lain menyesuaikan sesuai jadwal. Oke Ibu Dewi, semoga rencana yang akan Ibu lakukan berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Dewi, cukup sekian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, mendapatkan materi lebih bagus lagi dan tidak tegang lagi pada saat supervisi akademik ke depan. Terima kasih kembali. Ya, demikian kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.